Hai, selama pandemi ini, kita dituntut untuk serba bisa melakukan segala hal di rumah saja. Bagi pelajar, melakukan pembelajaran jarak jauh merupakan tantangan tersendiri. Bangun pagi, menyiapkan diri, menyiapkan perangkat, menyiapkan materi adalah rutinitas setiap pagi. Salah satu perangkat yang membantu kelancaran pembelajaran jarak jauh adalah laptop. Setiap pagi, aku pasti menyalakan laptop untuk pembelajaran jarak jauh. Potensi diri dengan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan perkembangan teknologi. Tidak dapat dipungkiri, bosan, ngantuk, dan tidak paham materi merupakan konsekuensi pembelajaran jarak jauh. Sinyal jaringan juga merupakan hal penting yang menunjang kelancaran pembelajaran jarak jauh. Jika tidak ada jaringan, maka kita tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Tugas yang diberikan sangatlah banyak, sehingga terkadang kita merasa bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak efektif. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus pandai melakukan time management dan manajemen stres. Poin pertama adalah jangan lupa makan. Poin kedua adalah ciptakan suasana yang nyaman. Dengan menciptakan suasana yang bersih, maka kita akan nyaman melakukan pembelajaran jarak jauh. Poin yang ketiga, jangan lupa hirup udara segar minimal sehari sekali. Poin yang keempat adalah lakukan segala sesuatu dengan hati gembira. Selingi segala kegiatan dengan hal-hal yang kalian suka. Seperti contohnya, mengerjakan tugas sambil makan atau melakukan hal-hal favorit seperti berenang dan olahraga lainnya. Kini di awal tahun 2022, pemerintah memulai babak baru, yaitu mengizinkan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan kapasitas penuh alias 100%. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요샌 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 Hai, pandemi telah berlalu. Setelah 2 tahun lamanya, kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan, terutama pada masalah munculnya virus varian baru yang sampai-sampai menggemparkan seluruh dunia, hingga seluruh dunia pun merasakan dampaknya. Salah satunya negara kita, Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Hingga pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Dampak yang lain juga menyerang beberapa sektor yang ada di Indonesia, terutama pada sektor pendidikan. Yang paling terkena imbasnya adalah siswa. Mereka harus dihadapkan dengan gaya pembelajaran yang baru, yaitu online. Sistem pembelajaran yang awalnya tatap muka berganti haluan menjadi serba digital. Yang awalnya bertegur sapa dengan teman secara langsung, kini hanya bisa melalui layar kaca. Dengan perubahan sistem pembelajaran ini, tentu saja membawa perubahan positif, yaitu para siswa dapat menambah pengetahuan seputar teknologi dan juga lebih banyak melakukan hal-hal di dalam rumah, seperti melakukan pekerjaan rumah dan lebih memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Tetapi itu semua tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh ini juga memberikan dampak negatif terhadap siswa. Mereka mengeluhkan banyak hal, contohnya sering lelah karena terlalu lama melihat layar, pemahaman materi yang menurun, dan jenuh karena hanya beraktivitas di dalam rumah.
Untuk itu, kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur sebagai salah satu generasi penerus bangsa memiliki kewajiban untuk tanggap dan membantu segala permasalahan yang ada. Hal ini berkaitan dengan tugas dari dosen kami untuk sosialisasi di salah satu SMP dan SMA negeri yang ada di Surabaya. Di sini kami menjelaskan bagaimana cara manajemen waktu dan cara menangani stres pada waktu pembelajaran jarak jauh. Manajemen stres ini bertujuan untuk mengenali penyebab stres dan teknik-teknik mengelola stres dalam pembelajaran jarak jauh, seperti istirahat jika sudah mulai terasa lelah, tidur yang cukup, melakukan aktivitas di luar ruangan, dan lain sebagainya. Sedangkan manajemen waktu di sini bertujuan untuk membagi porsi waktu untuk masing-masing kegiatan agar berjalan dengan lancar, seperti menentukan skala prioritas, fokus terhadap satu hal, dan lain sebagainya. Tahun ini, tepatnya pada Mei 2022, kasus COVID-19 mulai menurun. Secara berkala, kehidupan kembali seperti sedia kala. Hal ini merupakan langkah baik, khususnya di sektor pendidikan. Pembelajaran yang semula dilakukan secara jarak jauh, kini telah dilakukan secara tatap muka. Walaupun demikian, protokol kesehatan tetap diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Halo semua, jadi pada tanggal 20 Mei kita dapat kesempatan untuk mengisi sosialisasi di SMP Negeri 36 Surabaya. Kita udah sampai pukul 7 pagi dan acara kita pukul 9. Nah, kita udah dipersilahkan masuk oleh Ibu Tiwi, jadi beliau membimbing kami untuk bagaimana sih teknis sosialisasi di SMP ini. Akhirnya kita udah sampai di kelasnya dan hai adik-adik. Di sini kita langsung nyiapin alat-alatnya dan Bu Tiwi memberi instruksi kepada murid-murid supaya mendengarkan kita. Dan di sini udah mulai masuk ke materi. Ada yang fokus mendengarkan, ada yang sibuk mainan kuku, ada yang sisa dari kamera, dan ada yang kipas-kipas karena kepanasan, tapi sejauh ini mereka merhatiin kita jelasin kok. Biar gak bosen kita adain mini games dan kuis. Ini ada beberapa adik-adik yang berani maju, hebat banget. Dan kita akan kasih reward untuk mereka yang udah berani maju, sharing pengalaman mereka ke kita dan teman-teman. Semoga suka ya sama rewardnya. Selanjutnya kita ngadain survei dengan membagikan kuesioner kepada mereka, di mana isi kuesioner tersebut adalah bagaimana sih pembelajaran jarak jauh versi mereka. Dan ini mereka lagi ngerjain, nggak kerasa udah jam 10, udah waktunya pulang. Udah dikumpulin ini kuesionernya. Terakhir kita mau keluar dan bakalan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Ini sedikit ribet ngatur posisinya karena kita orang banyak, biar bisa kelihatan semua di kamera. Ini udah tertata rapi dan ini dia beberapa hasil foto selama sosialisasi kita kemarin. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. Last but not least, si paling daripada elu.
kau denganku. Hihihitar, dengarkanlah. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그가 Pojok-pojok jangan di atas lagu ini. Ya kalau dia sama yang lain ya gua sepertimu gimana?